Assalamualaikum. Halo rekan pembelajar, selamat datang di sesi pertama online course Riset itu Seru bersama saya Astari. Dan saya Anom. Kali ini akan mengutarakan judul Think Like a Scientist. Saatnya berpikir scientific. Right. Sebelum masuk ke materi, berikut ada video yang bisa rekan-rekan tonton. An event, seen from one point of view, gives one impression. Seen from another point of view, it gives quite a different impression. But it's only when you get the whole picture you can fully understand what's going on. Gimana Prof Anom video tadi? Agak plot twist ya? Ya, gini nih Kak Astari. Manusia tuh secara alami sebenarnya cenderung menyimpulkan sesuatu dengan cepat ya. Dan cenderung cepat karena apa? Karena otak kita ini dirancang untuk memprioritaskan efisiensi dan juga kecepatan di atas akurasi. Jadi akurasi itu tidak prioritas. Nah, perilaku ini merupakan adaptasi evolusi rekan pembelajar untuk menggali atau untuk mengenali pola dengan cepat agar bisa bertahan hidup. Jadi kecepatan lebih prioritas daripada akurasi. Betul. Mungkin contohnya kayak kita lari-lari karena melihat bayangan yang kita anggap sebagai hantu ya Prof? Nah, kira-kira gitu Kak Astari ya. Selain itu, otak manusia cenderung mengambil jalan pintas yang memungkinkan kita mengambil keputusan instan berdasarkan informasi terbatas atau pengalaman masa lalu. Hal tersebut dilakukan untuk menghemat energi kognitif. Berdasarkan penelitian, manusia juga cenderung cemas dengan ketidakpastian sehingga mengisi kekosongan tersebut dengan asumsi pribadi nih Kak Astari ya. Jadi Bahaya ya. sering terjadi nih akhirnya karena asumsi akhirnya banyak hal-hal yang justru tidak akurat. Menyimpulkan sesuatu berdasarkan intuisi atau asumsi belaka itu berbahaya loh rekan pembelajar. Contoh nyatanya, rekan pembelajar mungkin pernah dengar tentang Titanic atau pernah nonton film Titanic. Nah, di Titanic itu, kru kapal tidak membawa cukup lifeboat atau sekoci untuk semua penumpang karena mereka yakin berdasarkan asumsi mereka bahwa Titanic tidak akan pernah tenggelam. Nyatanya, kapal Titanic tenggelam dan lebih dari 1.500 orang di antara 2.200 penumpang meninggal dunia. Nah, supaya kita tidak terjebak dengan asumsi pribadi, maka sangat penting untuk melakukan yang namanya berpikir saintifik. Untuk melakukan berpikir saintifik, ada beberapa tahapan yang perlu dilakukan. Pertama, yaitu kita observasi lingkungan sekitar kita. Yang kedua, dari observasi itu kita membuat pertanyaan penelitian. Yang ketiga adalah menyusun hipotesis atau dugaan. Yang keempat, kita perlu membuktikan dugaan kita dengan melakukan serangkaian pengujian. Sehingga kemudian di tahap terakhir kita bisa menarik kesimpulan. Kak Astari, nih saya punya bulu ya dan juga ini nih bola besi nih. Nah, menurut kakak mana sih yang bakalan jatuh duluan nih? Ya jelas bola besi dong Prof. Eits, belum tentu. Gimana kalau kita jatuhkan di ruang hampa? Kita lihat. Betul juga, ayo kita lihat. Wah iya Prof, kok bisa gitu ya? Nah, jadi sebetulnya nih Kak ya, yang membuat bulu jatuh lebih lama itu bukan karena beratnya, tapi karena gaya gesek antara permukaan bulu yang luas dengan udara di sekitar. Nah, waktu kita hilangkan udara dengan menjatuhkan kedua benda di ruang hampa, gaya gesek udara hilang dan kedua benda jatuh bersamaan. Oh gitu. Dari cerita tadi, saya dan Prof Anom mengamati benda berat biasanya jatuh lebih cepat dibandingkan dengan benda ringan. Aktivitas tersebut disebut sebagai aktivitas observasi. Dari observasi ini terus muncul pertanyaan, apakah lama jatuhnya benda dipengaruhi oleh berat benda ataukah ada faktor lain? Lalu, Prof Anom mengajukan hipotesis, bisa jadi benda yang berat dan yang ringan
jatuhnya itu bersamaan kalau berada di ruang hampa. Hipotesis yang tadi diajukan kemudian dibuktikan melalui video yang tadi kita tonton bersama. Pada video tersebut kita lihat bahwa benda dengan dua berat yang berbeda, yang satu berat, yang satu ringan berdasarkan asumsi, diturunkan pada ruang hampa. Ternyata dari percobaan tersebut kita bisa menarik kesimpulan bahwa lamanya benda jatuh dipengaruhi bukan oleh beratnya, tetapi ada faktor lain, yaitu gesekan dengan udara. Jadi bukan seperti yang diasumsikan oleh banyak orang bahwa lama benda jatuh dikarenakan oleh berat. Sekarang giliran kalian mencoba berpikir dengan metode saintifik. Yuk amati gambar berikut dengan seksama. Nah, rekan pembelajar, bagaimana dengan video kali ini? Semoga menjadi penyemangat kalian dan memberi wawasan baru untuk kalian untuk berpikir lebih saintifik. Sampai jumpa lagi dalam rangkaian online course Set Riset itu seru. Sampai ketemu lagi. Tetap semangat.